apa kabar? Senang deh berjumpa dengan kalian lagi bersama dengan Tante Ruth. Oke anak-anak, Tante mau mengingatkan, jangan pernah melewatkan renungan setiap harinya ya. Dan tidak lupa membaca Alkitab dan mengisi Book of Power kalian juga. Oke anak-anak, yuk kita awali hari kalian dengan membaca Alkitab terlebih dahulu. Yuk baca sama-sama dengan Tante Ruth ya. Pembacaan kita pada hari ini diambil di Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Yuk baca sama-sama dengan Tante. Ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ayat 3. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Ayat 4. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Ayat 5. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Ayat 6. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Ayat 7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Ayat 8. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Nah, selanjutnya kita akan membaca hikmat kita pada hari ini, diambil di Amsal 25 ayat 11 sampai 14. Yuk kita juga baca sama-sama ya anak-anak. Ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ayat 12. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Ayat 13. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menjaga hati tuan-tuannya. Ayat 14. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Apa yang bisa kita pelajari dari hikmat Tuhan hari ini adalah Tuhan mau kita menjadi pembawa damai. Pembawa damai itu seperti apa sih Tante? Yaitu tidak suka dengan keributan, suka menebarkan kasih, dan menggunakan kata dan perbuatan kita dengan bijaksana, tidak sembrono. Contohnya sikap perbuatan dan perkataan kita yang kurang bijaksana, yaitu suka ngomong kejelekannya orang lain, suka menghina orang lain, ataupun sampai suka memaki orang lain, dan masih banyak lagi contohnya. Jadi anak-anak jangan melakukan hal itu ya, Tuhan gak suka. Tapi bagaimana caranya anak-anak bisa menjadi pembawa damai, terutama bisa bijaksana dalam perkataan dan perbuatan, yaitu makin cinta dengan firman Tuhan. Lewat apa Tante? Pembacaan Alkitab setiap harinya, tidak pernah melewatkan renungan. Terus anak-anak semakin cinta dengan Tuhan Yesus. Karena lewat firman Tuhan itu anak-anak akan berbahagia setiap harinya. Dan yang kedua yaitu lewat Roh Kudus, biar Roh Kudus menjaga lidah bibir anak-anak, memakai lidah bibirnya anak-anak untuk bisa dipakai dengan bijaksana. Minta hikmat Tuhan terutama dalam anak-anak melakukan semua perbuatan anak-anak, baik dalam tindakan maupun perkataan. Jadi anak-anak kuncinya ada dua. Yang pertama, cinta dengan firman Tuhan. Yang kedua, minta Roh Kudus untuk memimpin bibirnya anak-anak, perbuatannya anak-anak, biar memiliki pengendalian diri. Oke anak-anak, sekian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.